Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 6 episode 11. Bagaimana alur cerita di episode 12 ini? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Apakah Anda semua memahami aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, tatapan Hugan menyapu sekali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti jawaban yang tertib terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah, karena kalian semua mengerti, saya umumkan itu. Hugan perlahan mengangkat tangannya. Akhirnya di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba jatuh. Putaran final kompetisi kualifikasi Akademi Dalam sekarang akan dimulai. Bang! Saat tangan Hugan jatuh, arena yang semula sepi segera meledak. Pelangi dengan berbagai warna Douki tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Mengikuti suara teredam yang dipancarkan, sosok manusia di arena dengan cepat berkedip. Sebagian besar orang terbang dengan sigap menuju tepi arena. Mereka semua takut akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana. Mereka yang berada di galeri tontonan menyaksikan arena di mana perkelahian pecah segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang mencabik-cabik leher mereka saat mereka bersorak untuk pesaing yang mereka sukai. Pertarungan besar semacam ini memiliki rangsangan yang jauh melebihi ronde demi ronde pertarungan 1 lawan 1. Kekal wakil kepala sekolah ini bukan ide yang buruk. Meskipun tidak dapat dianggap benar-benar adil, pemandangan seperti ini di mana seseorang harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir berhati-hati seseorang. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga lambat laun akan memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia memandangi arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamatan pusat berbalik dan berbicara dengan Hugan di sampingnya. Saya juga muak melihat pertarungan 1 lawan 1 di masa lalu. Oleh karena itu, saya ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang sepertinya cukup bagus. Namun, beberapa siswa yang biasanya tidak pandai berkomunikasi tidak akan memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di sekitar. Mereka mungkin akan sedikit kesulitan. Hugan tersenyum ketika dia berbicara dan mengalihkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau itu. Akan ada pertarungan langsung di arena saat ini. Namun jelas terlihat bahwa banyak orang takut akan serangan curang dari belakang. Oleh karena itu, bahkan saat bertarung satu sama lain, mereka hanya akan melakukan kontak dan mundur, tidak berani terlibat dalam perkelahian. Tatapan mereka berulang kali menyapu dengan hati-hati ke segala arah. Siapapun yang berani menyerbu ke wilayah mereka akan menyebabkan mereka dengan sigap mundur atau menyerang seperti burung yang dikejutkan oleh tali busur. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang secara berturut-turut dan dikeluarkan dari kompetisi sambil menyemburkan darah. Ada orang-orang yang bertemu setiap hari dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyatukan orang. Mereka yang tidak bisa hanya mundur dan mencari orang-orang yang sama soliternya yang tidak memiliki teman. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau kepercayaan yang besar antara satu sama lain, ini adalah satu-satunya metode saat ini. Xiaoyan memiringkan penggaris berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Sun Er di tepi arena. Douki berwarna hijau dan kuning melilit mereka berdua. Dua ki yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang sempat sedikit pusing karena kekacauan di arena, ketakutan hingga mereka tidak berani sembarangan menyerbu ke area ini. Saat ini keduanya tidak menyerang ke medan pertempuran yang benar-benar kacau. Mereka tahu bahwa atmosfer yang sangat kacau seperti ini tidak akan berlangsung lama. Selama Baisan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka, kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke situasi di mana beberapa kelompok kuat bertahan. Kemudian mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun saat itulah mereka berdua akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Di bawah banyak teriakan dan teriakan dari galeri tontonan yang mengguncang langit dan tanah. Para pesaing berulang kali tersingkir dari dalam arena kompetisi. Saat ini terjadi, petugas pencatat yang sudah berada di sekitar arena dengan sigap mendata para kompetitor yang tersingkir dari arena.
Seiring waktu perlahan mengalir dengan teriakan yang merasuki langit, kekacauan di medan pertempuran akhirnya mulai menunjukkan tren berkurang. Dengan teladan mereka yang diserang secara menyedihkan sebagai pelajaran, beberapa individu yang terpencar-pencar juga mulai belajar bagaimana mencari teman. Dalam waktu singkat, pertarungan kacau di arena sangat berkurang. Semakin banyak pula kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Menyusul perubahan dari pertempuran kacau individu ke pertempuran kelompok, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya tidak bisa lagi tetap terisolasi dari pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang gagal dalam upaya mereka untuk mengepung dan menyerang mereka dan malah diusir dari arena satu demi satu, Xiao Yan meninggalkan tindakan tunggu dan lihat. Tangannya memegang penguasa Satsuan berat dengan erat saat dia mengambil langkah kaki yang berat. Gouki berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dadoushi menyapu secara horizontal ke seluruh arena. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan melepaskan kekuatan Dadoushi, 5 kekuatan yang sama kuat juga meletus di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menempati masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiao Yan pindah ke tempat kekuatan meletus menyebabkan dia untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga milik Baisan, Ujia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini, kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka, 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Baisan, Ujia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadoushi. Kelima kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok pria yang tersebar atau bahkan individu. Xiao Yan dan Sun Er termasuk dalam kelompok kecil yang disebut 2 orang. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok orang itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain itu kelompok ini dibentuk oleh Xiao Yan dan Sun Er. Salah satu dari mereka berdua bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang kedua orang kuat itu telah bekerja sama. Bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wu Hao, Ujia, dan lainnya memandang mereka sebagai lawan yang kuat yang menghalangi mereka. Xiao Yan GG, di mana kita harus bertarung sekarang? Sun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang yang masih berada di arena. Ini termasuk Baisa, Wu Hao, dan orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, saya khawatir sangat tidak mungkin untuk memblokir semuanya sepenuhnya. Karena itu, kami hanya bisa menunggu mereka menguras tenaga satu sama lain. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kami, tetapi mereka juga takut seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiao Yan melambaikan penguasa Satsuan berat di tangannya dan menopangnya dengan bahunya. Sun Er tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang halus dan cahaya kemasan yang menusuk mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya kemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan di sisinya melirik ke samping. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Meskipun Baisan dan 2 orang lainnya melihat kelompok 2 orang Xiao Yan sebagai lawan terbesar mereka tidak berani menyerang saat ini. Ketiga kelompok itu bertukar pandang dan segera mulai melenyapkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan kesepakatan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini barulah mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Setelah dimulainya pemusnahan oleh ketiga kelompok ini, selain kelompok kecil 2 orang Xiao Yan dan Sun Er di dalam arena, kelompok yang tersisa hancur berantakan tidak lama setelah melakukan kontak dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung bisa lolos, tapi kebanyakan dari mereka diusir paksa dari arena. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah ke depan di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam, orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sisi ini. Ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk lari segera bersukacita.
saat mereka dihadapkan pada pengusiran oleh 3 kelompok terkuat. Bahkan 2 kelompok lainnya yang dihadiri oleh Dadoshi tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiaoyan telah melangkah maju. Mereka secara alami akan seperti orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir saat mereka buru-buru berlari ke arah Xiaoyan dan Sun Er berada. Teriakan dari Xiaoyan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil yang hanya terdiri dari 2 orang segera melonjak untuk memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok Baisan dan yang lainnya. Tentu saja ini hanya dari segi angka. Orang-orang dalam kelompok Baisan dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiaoyan, yang terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun Xiaoyan tidak memiliki angan-angan bahwa dia bisa mengalahkan Baisan dan yang lainnya dengan mengandalkan para pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan beberapa orang yang dimiliki lawannya. Meskipun tindakan Xiaoyan ini berhasil membeli hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baisan, Ujia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Baisan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain ini adalah Xiaoyan yang paling tidak dia sukai. Karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing yang cukup kuat mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah kelompok Xiaoyan berdiri. Dari kelihatannya mereka sebenarnya secara langsung menyatakan perang terhadap kelompok Xiaoyan. Qi melihat kelompok Baisan yang wajahnya gelap dan serius datang. Xiaoyan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat meluncur dari bahunya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi?" Sun Er yang berada di samping Xiaoyan juga melirik ke arah Baisan dan yang lainnya. Doki berwarna emas yang menyelimuti permukaan tubuhnya menjadi semakin padat menunggu pertempuran besar. 4 dari Anda pergi dan usir individu yang tersebar di belakang Xiaoyan. 4 lainnya akan pergi dan menahan junior Sun Er untuk sementara. Serahkan Xiaoyan padaku. Tangan Baisan sedikit gemetar dan tombak putih perak yang panjang menyala dan muncul. Cahaya samar mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya dan orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan monster core yang dimasukkan. Saat dia memegang tombak panjang ini, dia mulai memberikan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Baisan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar membagi pekerjaan. Sun Er, bersiaplah untuk bertarung. Xiaoyan memiringkan kepalanya, tersenyum, dan berbicara setelah melihat bahwa kelompok Baisan telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju. Sun Er mengangguk sedikit. Dia benar-benar mempesona saat cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baisan memulai penyerangan, Wu Hao dan Hujia juga mulai mengusir 2 kelompok lainnya yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling mengasihkan dan mengharukan dalam pertempuran yang kacau ini akhirnya telah tiba. Pada saat ini, teriakan dan sorak-sorai tajam dari gali tontonan di sekitarnya terdengar seperti petir. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, Dou kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang Dou Qi berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur Qi, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiaoyan ke puncaknya. Penguasa Chuan berat yang sangat besar ditutupi oleh Dou Qi berwarna hijau. Dou Qi yang kuat ini menyebabkan udara di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, "Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama. 3 menit." Sun Er mengangguk sedikit. Dou Qi berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan Dou Qi yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi blur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan yang memiliki wajah sedingin es. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya. Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya.
Ekspresinya bagaimanapun tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir parak Douki menutupi seluruh tombak. Seperti banyak ular kecil, dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dentang bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang penguasa berat sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar dan membawa Douki berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk. Tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat dan menusuk ke arah kepala Xiaoyan dari belakang. Douki yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiaoyan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir Douki ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiaoli, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar. Douki yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya. Tapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak hanya meninggalkan tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan helm. Tombak petir menghilang dan Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras, menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiaoyan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri kakinya saat Baisan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara ci, cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam. Kekuatanmu mungkin hebat, tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Douki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik Do Agility dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat. Xiaoyan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat yang berasal dari puncak kelas Dousi ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, ketujuh orang itu yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok, orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiaoyan sedikit menernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Setelah itu bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini bagaimanapun aku ingin membiarkanmu Xiaoyan menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya mengerti maksud Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiaoyan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadoushi dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan.
Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak yang seperti ular kecil mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik Do yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku? Dengan cepat Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup doki berwarna hijau. Xiaoyan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baisan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati, kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan sesaat kemudian mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan. Satu demi satu, ledakan busur petir gemetar, teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak sampai benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini semua orang mendengar ledakan yang memekakan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiaoyan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar yang muncul, di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dosi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baisan. Warna pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar ini adalah teknik Suando tinggi. Itu adalah salah satu teknik Do kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Doling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba muncul di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menipis.
Penguasa hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar. Nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiaoyan. Wajah Baisan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiaoyan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baisan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara kebetulan melintas di sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Tinju itu membawa nyala api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum mengenai tubuhnya, Baisan masih bisa merasakan rasa sakit yang membara yang tidak bisa dia tahan muncul dari kulitnya. Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya anehnya melintas dan mundur beberapa meter. Namun, saat Baisan mundur dari jangkauan serangan Xiaoyan, sosok hijau di depannya menyala lagi sebelum dia punya waktu untuk mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acuh tak acuh Xiaoyan sekali lagi muncul di depan Baisan. Kedua tinju Xiaoyan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan menghancurkan dengan kejam ke berbagai bagian tubuh Baisan. Setiap pukulan mendarat di daging. Untuk jangka waktu tertentu, suara terledam dari kepalan tangan yang menyentuh daging berulang kali terdengar di dalam arena. Bajingan. Gelombang rasa sakit yang ditularkan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baisan melonjak. Serangan Xiaoyan semuanya dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik Do Agility, gerakan petir angin bisa membuatnya menjauh. Xiaoyan yang telah melepaskan pengekangan dari penguasa Xuan berat, secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan kecepatannya yang besar untuk mengejar Baisan. Oleh karena itu benar-benar sia-sia tidak peduli bagaimana Baisan menggunakan gerakan petir angin untuk meningkatkan jarak antara dia dan Xiaoyan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiaoyan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan selalu terlibat pertempuran jarak dekat dengan Baisan. Tidak memberi Baisan kesempatan untuk menunjukkan teknik tombaknya. Baisan yang kehilangan bantuan dari senjata terkuatnya, tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar saat bertarung langsung dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang memegang penguasa Xuan berat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Xiaoyan yang telah lolos dari pengekangan berat penguasa Xuan berat serta efek aneh dari Douqi yang tertekan di tubuhnya. Mungkin Baisan masih bisa menggunakan afinitas kilatnya Douqi dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiaoyan saat dia memegang penguasa Xuan berat. Namun dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baisan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan dalam hal ini. Oleh karena itu, momen kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak dapat membalikan keadaan. Xiaoyan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baisan. Tinjunya membawa gelombang angin ganas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baisan yang sepenuhnya ditutupi dengan Douqi berwarna perak. Pada saat ini tinju telapak tangan, lengan, siku kaki, lutut setiap bagian tubuh Xiaoyan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang berulang kali muncul. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiaoyan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baisan direnggut. Meskipun dia kadang-kadang menggunakan tinjunya untuk bertukar 1 atau 2 pukulan dengan Xiaoyan, apakah api inti teratai hijau melilit tubuh Xiaoyan? Hal yang biasa.
Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di tangan Baisan. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari Douki, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi kaki babi dengan suhu tinggi api inti teratai hijau saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baisan yang telah bertingkah sombong sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi samsak mencolok yang hanya bisa menerima pukulan. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di gali tontonan yang benar-benar tercengang. Apakah Baisan yang dikejar dan dipukuli oleh Xiaoyan tidak memiliki sarana untuk melawan? Benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi. Orang gila, wajah instruktur Wu Ling dan Xiao Yu sama-sama tercengang saat mereka menatap Xiaoyan yang sedang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini yang tampak lembut akan menjadi menakutkan saat dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiaoyan seharusnya api surgawi, kan? Orang tua di kursi tengah stadion yang dipanggil sebagai Huo Tua oleh Hugan menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiaoyan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan akan membuat kita merasa takut ini memang api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu apinya seperti apa. Jika Xiaoyan menampilkan api surgawi ini saat kekuatannya meningkat sedikit, bahkan seorang doang yang kuat mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Hugan mengangguk dan berkata, Xiaoyan ini departemen alkemisku menginginkannya. Hu merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Dia adalah seseorang yang masuk ke akademi dalam. Tua Hugan terkejut saat dia berbicara setelah mendengar ini. Memasuki akademi dalam dan memasuki departemen alkemis tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Xiaoyan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke departemen alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di akademi batin. Hu menjawab dengan lemah. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke departemen alkemis. Lagi pula itu lebih dari apa yang saya harapkan untuk dapat menambahkan alkemis luar biasa lainnya ke akademi. Hugan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Hu mengangguk sedikit tetapi tidak lagi berbicara. Dia terus mengarahkan pandangannya ke arena. Mata lamanya yang acuh tak acuh itu menatap tajam ke nyala api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiaoyan. Emosi iri yang sangat langka melintas di matanya beberapa saat kemudian. Pukulan lain dengan keras menghantam dada Baisan. Segera suara lembut kaca tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat armor Douki yang perlahan hancur di tubuh Baisan. Tendangan lain keluar mendarat dengan berat di perut Baisan. Suara keras bisa terdengar dan petir Douki armor di permukaan tubuh Baisan benar-benar dipatahkan dengan paksa oleh Xiaoyan. Kekuatan tendangan dari Xiaoyan ini sangat hebat. Oleh karena itu, Baisan terpental ke tanah arena sejauh puluhan meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh bergetar. Setelah dengan kejam melihat Xiaoyan di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat ini Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengganggu tindakan Baisan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Douki yang tampak anggun mengalir secara alami di tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sangat bergolak selama pertarungan tangan kosong yang liar itu. Gelombang Douki mengalir dengan liar di dalam jalur Qi-nya. Udara di sekitar Xiaoyan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Benang energi murni terbentuk dengan kecenderungan mengalir dan mengalir saat mereka melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sebelum seseorang akan maju kekuatannya. Xiaoyan benar-benar beruntung mendapatkan kesempatan untuk menerobos selama tampilan serangan fisiknya yang terus-menerus dan sama sekali tidak peduli sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran otomatis Douki ke dalam tubuhnya. Kekuatannya juga mulai meningkat secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya sangat buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiaoyan secara alami tidak dapat lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu, teriakan terkejut Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran segera diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tontonan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang terpana? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen krusial.
Namun dia sebenarnya tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak bisa tertawa atau menangis atas keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Jika gangguan ringan, seseorang akan terluka. Jika gangguan serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika dalam waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan pada situasi mendadak yang telah terjadi ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi ini. Selain itu, Xiao Yan sama sekali tidak berniat untuk mendorong kemajuannya kali ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak membiarkan Xiao Yan menolaknya. Ini adalah titik di mana Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu kondisi seperti ini tidak datang meskipun dia telah mengemis lebih dari 100 kali. Sekarang dia tidak ingin itu datang, itu benar-benar menyusulnya. Haha, Xiao Yan, sepertinya surga pun membantuku. Rona yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Baisan setelah dia mengonsumsi pil obat hitam pucat itu. Ki awalnya yang lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak dan aktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya menarik tombak panjang berwarna perak, yang telah jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Baisan. Xiao Yan GG, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan saat Sun Er tersenyum dan berkata, pada saat ini 8 pesaing di bawah Baisan sudah benar-benar diusir dari arena olehnya. Beri aku 10 menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menutup matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur. Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Baisan. Mendengar kata-kata ekstrem Sun Er ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Baisan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia secara kebetulan mengusir 2 kelompok yang memiliki Da dosis, memungkinkan untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiao Yan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertemu kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya selama situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kupikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiao Yan dan Sun Er. Anda juga harus mengetahui kekuatan keduanya. Apalagi Xiao Yan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil menerobos, kekuatannya akan meningkat pesat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua yang bertarung sendirian menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Suara lembut Baisan tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiao Yan. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata Baisan dan segera merajut alis mereka dengan erat. Hai, bukankah kalian berdua menginginkan Junior Sun Er? Jika kami bisa mengeluarkan Xiao Yan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk 5 besar. Dengan status Anda harus tahu bahwa 5 besar memiliki pemeriksaan khusus. Saat itu, kami akan bersama dengan Junior Sun Er. Tanpa Xiao Yan anak nakal yang menyebalkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Sun Er. Suara Baisan terus melayang di telinga mereka berdua. Ujia, kamu tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar dari Junior Sun Er di seluruh Akademi Jianan? Apakah Anda ingin melihatnya dirusak oleh Xiao Yan? Dan Wu Hao, selama bertahun-tahun, Junior Sun Er adalah satu-satunya orang yang menggerakkan hatimu. Jika Xiao Yan terus berada di sisi Sun Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu dia adalah musuh bersama kita. Jangan ragu lagi. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berhasil meningkatkan kekuatannya, orang yang gagal adalah kita. Kata-kata Baisan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka.
Beberapa saat kemudian mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara yang dalam mereka menjawab, "Baiklah, pertama-tama singkirkan Xiao Yan dari kompetisi." Saat ketiganya mencapai kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangan mereka. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Rasa dingin yang telah menyapu mata Bai San ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Xiao Yan yang matanya tertutup. Setelah itu, tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda itu, yang berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, beberapa permukaan keracunan di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut bergumam, "Kamu milikku." Bai San menggenggam gagang tombaknya dan melangkah menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampak mengerti sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang anggun dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan douki yang berwarna kemasan dengan cepat melonjak. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadoshi meletus secara eksplosif dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Douki berwarna emas diaglomerasi menjadi 2 kelompok cahaya kemasan di telapak tangannya seperti matahari kecil, tampak menarik bagi mata orang. Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama? Sun Er memperhatikan 11 orang yang mendekat saat dia bertanya dengan samar. "Hai Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja saya harus menyingkirkan orang itu." Wu Jia menunjuk pada Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. "Kamu bisa datang dan mencoba," Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, 2 kelompok cahaya kemasan yang intens di telapak tangannya menjadi semakin menusuk mata. Bai San, Wu Jia, Wu Hao dan 8 pesaing lainnya yang berada di puncak kelas Doushi. Susunan pemain ini cukup untuk membuat dia merasa sangat bermasalah untuk dihadapi. Terlebih lagi dia masih perlu memperhatikan Xiao Yan untuk melindunginya. Sun Er, apa kau tidak mengerti perasaanku padamu? Apa bagusnya pria bau ini?" Murid berair Hu Jia yang berisi kelicikan menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Suara hangatnya menyebabkan ekspresi Bai San di sampingnya tampak sedikit tidak wajar. Bukankah lebih baik membiarkan dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata ini? Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiao Yan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. "Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia, kami tidak akan merugikan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami." Bai San tersenyum saat berbicara dengan Sun Er. Sun Er menatapnya dengan dingin. Kali ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa buruknya orang ini di masa lalu. Namun selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Bai San telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin Sun Er sekali lagi menyebabkan Bai San sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksa wajah tersenyum. Dia kemudian berbicara dengan Hu Jia dan Wu Hao. "Ayo bertindak. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, Xiao Yan akan berhasil maju." Hu Jia dan Wu Hao menganggukkan kepala saat mendengar desakan Bai San. Douki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka dan dalam sekejap, arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari tampang tindakan Bai San dan yang lainnya, jelas mereka ingin melawan 3 lawan 1. Metode semacam ini di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil menyebabkan gelombang keributan terdengar dari galeri tontonan. Namun ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan absolut, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu hina untuk benar-benar melawan 3 lawan 1? Wajah Xiao Yu memerah saat dia berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi di arena, yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung as. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang penggunaan metode seperti itu. Oleh karena itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Instruktur Wolling menghela nafas dengan lembut. Jari jemarinya di bawah lengan bajunya telah berubah sedikit menjadi putih karena dia mengepalkan tinjunya terlalu erat. Mudah-mudahan Sun Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiao Yan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. "Ugan, sepertinya usahamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 bisa benar-benar muncul.
Old Hu sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan lemah sambil melihat ke arena. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini, ekspresi Hugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-kata Hu tua ini sebelum menghela nafas. Persaingan semacam ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya telah memilih untuk menutup mata terhadap ini karena Hujia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Begitu pula jika dia gagal atau terjadi hal lain, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur. Semoga. Old Hu mengangguk dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci pada Sun Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Dosi adalah yang pertama menyerang. 8 sosok itu langsung membawa kekuatan ganas saat mereka menembak ke arah Xiao Yan di belakang Sun Er. Guardian Trigram Palm. Wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya kemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah dengan jarak setengah inci. Rambut panjangnya yang menjulur dari punggung ke pinggangnya bergerak secara otomatis tanpa angin. Cahaya kemasan di telapak tangannya melonjak dan 8 telapak tangan muncul secara berurutan. Seseorang dapat melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat mereka ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya mereka sangat membenamkan diri ke dalam peti 8 pesaing yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung terlempar keluar dari arena kompetisi dengan satu serangan Sun Er ini. Di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Satu gerakan dan dia menempatkan 8 orang di puncak kelas Dosi. Banyak orang di galeri tontonan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Di Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini karena masalah Xiaoyan, tindakan Baisan dan yang lainnya jelas membuatnya marah menyentuh intinya. Akhirnya, dia berhenti menahan. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan yang sangat kuat saat dia menyerang. Cahaya kemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah berkedip dengan cara yang aneh saat dia maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Bang, bang, bang. Ekspresi Sun Er tidak berfluktuasi sedikit pun saat menghadapi serangan frontal Wu Hao. Tangannya yang diselimuti oleh cahaya keemasan memilih untuk menghadapi serangan langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan barulah sosok cantik Sun Er bergoyang sedikit dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur ketika sosok cambuk membawa suara gemuruh jatuh dari langit. Sun Er membalikan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya kemasan ditembakkan secara eksplosif dan menghancurkan cambuk panjang yang telah dicambuk Hujia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Baisan yang ingin memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam pada Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Dosi dan memaksa mundur Baisan, Hujia, dan Wu Hao yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keahliannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Baisan, Hujia, dan Wu Hao juga memiliki garis kasar kekuatan Sun Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain, dan Douki dalam ketiganya mulai melonjak secara bersamaan. Segera ketiga sosok itu melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Sun Er pada saat bersamaan. Seseorang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan Douki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Baisan dan 2 lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiaoyan. Sementara Sun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiaoyan akan diblokir secara akurat olehnya. Intuisi itu yang hampir tidak normal membuat Baisan dan 2 orang lainnya sakit kepala luar biasa. Bang, kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Baisan dan Hujia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membela Xiaoyan saat dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya.
Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao benar-benar memanfaatkan waktu ketika dia bertengkar dengan Bai San dan Hu Jia untuk mendekati Xiao yang tanpa dia sadari. Kemarahan melintas di wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiao Yan. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya kemasan di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani remehkan. Dia segera dan buru-buru menghadapi pukulan itu dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Bang, kedua telapak tangan saling bertabrakan dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit terkatup rapat. Tangan kanannya membawa cahaya kemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bang, telapak tangan emas yang bersinar yang baru saja dia bidik diblokir oleh Hu Jia. Di arena, Sun Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani dua lawan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Hu Jia dan Wu Hao, hawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa Bai San menggunakan kaki untuk dengan kejam menendang Xiao Yan yang bermata tertutup. Bai San, kamu berani niat membunuh, sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Cahaya kemasan melonjak secara eksplosif dari tubuh Sun Er. Dia menjabat kedua tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Hu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya langsung melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Yan ke dadanya. Namun dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya ke Bai San. Kakinya dia ayunkan ke bahunya. Segera wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya yang dengan cepat dia bersihkan. Bai San, kamu berani menyakitinya. Ketika dia melihat jejak darah yang berkedip dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao, yang sangat sensitif terhadap darah segar, tidak bisa membantu tetapi menjadi marah saat dia membalikan tubuhnya dan berteriak marah pada Bai San. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya. Aku hanya ingin Xiao Yan keluar dari arena. Junior Sun Er yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Bai San dengan dingin berteriak. Anda tidak perlu terus menjadi seorang munafik. Bai San, jika kamu mampu meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku Xiao Sun Er tidak perlu lagi terus tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri. Mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap, diselimuti oleh cahaya kemasan. Mengikuti kemunculan cahaya kemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambut panjangnya yang memanjang ke pinggangnya juga mulai tumbuh lebih panjang dengan peningkatan energi. Dari penampilannya, sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun tepat saat rambut panjang Sun Er yang tumbuh akan membentang di pantatnya, sebuah tangan putih tiba-tiba terlurus dari belakangnya. Itu segera meraih lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar dengan cepat menyusut. Itu juga menyebabkan senyuman muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku menangani sisanya.